warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-faizina biridallah, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrih. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pengurus dan pendiri Yayasan Darul Wasilah Al-Abrar, juga kepada para kepala sekolah, kepada seluruh murabbi wal murabbiyat, para dewan guru, ustadz ustazah yang sama-sama kita hormati dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh santriawan santriawati Pondok Pesantren Darul Wasilah Al-Abrar yang nampak hadir cerah tanginas di pagi hari, alhamdulillah. Yang semuanya Abah cintai, terlihat semangat akan mengikuti, khususnya untuk kelas 9 haflah akhirus sana yang akan dilaksanakan nanti, diawali dengan tabtisul kutub dan Fathul Kutub, yang pada hari ini insyaallah akan dibuka secara resmi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini semoga kita termasuk doa Nabi. Nabi selalu berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah umatku di pagi hari. Ya Allah, berkahkanlah umatku di pagi hari. Ya Allah, berkahkanlah umatku di pagi hari. Bahagia sekali kalau kita termasuk doa Nabi itu. Ini Nabi yang berdoa. Mungkin hari ini kita tadi diawali dengan bangun sebelum subuh, melaksanakan sholat sunnah tahajud, melaksanakan sholat sunnah qabla subuh, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa,
itu merupakan satu keberkahan diijabahnya doa Nabi. Apakah itu semua bisa melakukan itu? Tentunya tidak. Mungkin sampai sudah kelihatan terang ini masih ada yang ngorok, belum melek. Dia suka tidur larut malam, tapi bangunnya di siang bolong. Ya Allah, semoga orang-orang yang masih seperti itu meninggalkan sholat subuh, semoga Allah berikan hidayah dan taufiknya supaya termasuk doa Nabi. Inilah jawaban dari doa Nabi tadi. Kita semua alhamdulillah satu dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh pun dikatakan pandemi Omikron, tapi ternyata kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan ini selalu diberikan oleh Allah kepada kita selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kata Nabi, man shalla subha ma'a jamaah, man shalla subha fi jama'atin kaman qama lailu kulluhu. Barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya melaksanakan ibadah semalam suntuk. Masya Allah. Ini penghargaan bagi orang-orang yang suka melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, maka kalau saja kita ada di pesantren masih ketinggalan sholat subuh, hati-hati itu. Ada di ruang lingkup pesantren yang setiap saat dibina, dididik untuk melakukan belajar ilmu, mengamalkan ilmu, tapi masih ada yang suka ketinggalan setiap kali sholat berjamaah. Hati-hati, tanya diri kita. Sebab kata Nabi, asqalus sholat alal munafiqin sholatul isya wal fajri. Seberat-berat sholat untuk dilakukannya bagi yang munafikin, bagi yang bersifat munafik, adalah sholat isya dan subuh. Kalau kita masih lalai, kalau kita masih ketinggalan ketika saat sholat isya dan subuh untuk berjamaah, maka itulah orang-orang yang masih bersifat munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Sebab orang-orang yang tergolong munafikin kelak akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu firman Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di dasar yang paling dasar neraka, asfalas safilin. Maka alhamdulillah, kalau kita semua sekarang sedang digodok, sedang diajar, sedang dipaksa, sadar dan tidak sadar, kita sedang dipaksa untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita selama di pesantren, yang insya Allah ketika kita pulang sudah terbiasa.
terbiasa bangun sebelum subuh, terbiasa melaksanakan tahajud, terbiasa kita melakukan sholat selalu berjamaah. Itu harapan semua guru-guru kalian. Maka tidak henti-hentinya mengawasi kalian semua. Jangan sampai pulang mempunyai kebiasaan yang tidak dikehendaki. Subuh ketinggalan karena larut malam tidur. Tapi kalau sudah terbiasa, abah pulang jam 1, habis hadir pengajian penutupan di Jalsatul Mustafa. Tapi alhamdulillah jam 4 abah sudah bangun. Ini yang dimaksud untuk kita terbiasa. Tapi kalau kalian bergadang, yang akhirnya ketinggalan subuh, kalaupun kalian bergadang belajar, itu Masya Allah sia-sia. Maka sangat diatur untuk tidur itu. Minimal tidur itu jam 10. Maka setelah Isya tidak ada kegiatan lagi untuk belajar. Hanya barangkali kegiatan kamu di masing-masing kobongnya. Jangan diisi dengan ngobrol omong kosong, apalagi ghibah, namimah. Itu tidak baik. Kobong bukan untuk itu, hanya saja untuk melepaskan lelah istirahat belajar. Nah, maka alhamdulillah sekarang nanti untuk melakukan haflah akhir sana, abah belum ada laporan. Ada berapa semuanya? 89 putra putri. Putranya berapa? 35. Putrinya 54. Selamat buat putri, lebih banyak daripada putra. Alhamdulillah. Haflah akhir sana tentunya satu kegiatan yang dinanti-nantikan, yang sudah diagendakan setiap tahun. Apa itu haflah akhir sana? Jadi kita bisa mengevaluasi sejauh mana kita selama 3 tahun belajar. Apa saja yang diraih. Kalau saat tadinya yang belum hafal kitab Safinah, sekarang hafal kitab Safinah. Yang tadinya belum hafal Jurumiyah, jadi hafal Jurumiyah. Itu perolehan-perolehan selama kita kegiatan di pesantren. Fathul Kutub bukan hanya diperiksa ada kitabnya, selain Taftisul Kutub diperiksa selama 3 tahun ini kalian dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, kitab apa saja yang dikaji, ada enggak kitabnya? Itu tujuan haflah akhir sana. Jadi kegiatannya sebelum haflahnya itu, sehingga nanti ketahuan siapa yang berprestasi, yang betul-betul selama di ma'had, selama di pondok itu belajar. Nanti kelihatan kitabnya diperiksa, ada ternyata kitab kelas 1 ada, kitab di kelas 2 ada, kitab di kelas 3 kelas akhir ada. Nah, nanti setelah diperiksa ada kitab-kitabnya yang dipelajari sesuai jadwal kalian tiap hari, maka ada Fathul Kutub untuk dibaca kitab kalian. Mampu enggak membacanya?
kita belajar kitab sekian banyak, baik itu kitab nahwu, shorof, kitab fikih, kitab tauhid, akhlak. Mampu enggak kalian membacanya? Jangan sampai kitabnya menumpuk rapi, tapi tidak ada yang bisa dibaca. Jangan seperti itu. Abang enggak berharap seperti itu. Karena kegiatan mengajar setiap hari, setiap saat jadwal kalian, jangan sia-sia. Bahkan sejauh kita menuntut ilmu, al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu ada di dalam dada, ada di hati kita, ada di otak kita. La fis sudur, bukan tulisan. Hanya tulisan mah itu untuk pengikat. Yang disebutkan ilmu itu sebagai laksana burung yang berterbangan. Wal kitabah qaiduha, tulisan itu pengikatnya. Tapi ilmu yang sudah betul-betul ilmu yang sudah ada di dada, dan itu ilmu yang sudah kita amalkan. Itu tujuan ilmu, karena tujuan ilmu untuk amal. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu induk, lokomotifnya amal. Amal mengikutinya ilmu. Itu tujuan belajar ilmu. Jadi jangan hanya saja kitabnya numpuk rapi, tapi ternyata tidak ada satupun kitab yang bisa dibaca. Jangan gitu. Kalau bacanya saja tidak bisa, bagaimana memahaminya, bagaimana mengamalkannya? Maka kalau saja satu ilmu kita tuntut dan kita amalkan, maka laksana itu catatan ibadah ratusan rakaat melaksanakan sholat. Nah maka alhamdulillah kelihatannya tahun ini kalau menurut laporan tadi lebih dari tahun kemarin ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang juga bukan malah berkurang, malah harus lebih bertambah. Artinya masih banyak anak-anak dari berbagai pelosok daerah, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Depok, Citayam, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Bandung. Alhamdulillah, kalian ada di Ma'had Darul Wasilah Al-Abrar ini satu tujuan untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi kharaja fi sabilillah. Barang siapa keluar tujuannya hanya untuk menuntut ilmu, maka keluarnya itu laksana perang sabilillah, perang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya perang, kita harus siap di medan perang, menyiapkan dirinya, jiwanya, pikirannya, disiplinnya, harus disiapkan itu. Jadi kalau kalian ke pesantren laksana turun ke medan perang tanpa membawa senjata, kalian akan luluh, hancur di medan perang. Laksana seperti kalian tidak ada kedisiplinan menuntut ilmu,
selama di kobong, selama di pondok, lama-lama tapi tidak ada hasil yang dibawa. Kalian harus berupaya secara lahiriah membuat senang ibu dan bapak kalian. Terlihat perbedaan dari mulai berangkat sampai akhir sana ini, akhir tahun pelajaran. Terlihat kalian mampu membaca kitabnya, mampu memahaminya, mampu mengamalkannya. Bahkan terlihat sekali akhlak yang mulia ada pada diri kalian. Sebelum berangkat ngomongnya tidak sopan, setelah pulang dari pondok alhamdulillah cara berbicara, cara berperilaku didasari dengan akhlak. Sebab sepintar apapun, sehebat apapun ilmunya, tanpa didasari dengan akhlak tidak akan pernah menerima pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu, terutama bagi kelas 9, baik putra atau putri yang akan melakukan Tabtisul Kutub dan 40 kutub. Berapa hari rencananya nih? Dari hari ini sampai hari tanggal 26 hari apa? Sabtu. Persiapkan kepada anak-anakku, baik santriawan-santriawati kelas akhir, supaya kalian melakukan penuh dengan kesungguhan dan penuh dengan kesuksesan, insya Allah. Barangkali sambutan pembukaan tidak panjang-panjang, hanya pesan-pesan apa tadi kalian lakukan. Dan untuk kelas 8, kelas 7 yang hadir sekarang menyaksikan kakak-kakak kalian yang akan melaksanakan kegiatan haflah akhir sana yang diawali dengan Tabtisul Kutub dan 40 kutub. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab haflah akhir sana bukan hanya seremonial, harus ada agenda yang jelas apa yang dilakukannya. Jangan sampai terjadi sudah kelas 9, kitab-kitab yang dari kelas 7, kelas 8 hilang, tidak ada. Bagaimana itu? Maka terjadi, saya beli buku apa untuk kelas 9 ini, persiapan akhir sana. Jangan seperti itu. Nanti kalian kelas 8 dan kelas 7 persiapkan dari mulai sekarang kitab-kitab yang dikaji selama di pondok dan catatan-catatan ilmiah yang sudah dilakukan kalian selama di pondok. Itu ada. Paham kelas 8, kelas 7? Jangan sampai ada kelas 9 kitabnya nggak ada, hilang. Kok bisa hilang? Kayak sudah, kayak tidak suka dikasih ya. Baru beli yang baru sudah. Jangan seperti itu, apa bukan itu tujuannya. Justru untuk mengevaluasi seperti apa kegiatan kalian selama di pondok. Itu tujuan pondok, mengatakan haflah akhir sana yang kegiatannya diantaranya ialah Tabtisul Kutub dan 40 kutub. Itu saja barangkali yang Abah sampaikan. Mudah-mudahan
selalu kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, terlebih ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Maka untuk itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Abah buka kegiatan Tafsirul Kutub dan Fathul Kutub secara resmi. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang resmi membuka acara pimpinan tadi betul-betul. Semoga kelas 9 dari putri maupun putra diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan teknis oleh Ustazah Siti Mudrika kepadanya di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala